Ya halo semua, balik lagi bareng saya. Di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Karena banyak banget yang request tentang kelanjutan BTPH setelah pertempuran dua Dodi, maka gue bakal bawain alur ceritanya kali ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek aja alur ceritanya. Setelah pertempuran dua Dodi, waktu perlahan berlalu. Sudah beberapa dekade sejak pertempuran legendaris antara dua Dodi itu. Selama beberapa dekade, banyak generasi jenius yang lahir di benua Doki kali ini. Clan Di Hyoyen adalah penyelamat seluruh daratan tengah dari Xinjiang. Sekarang dia adalah sosok terkuat di benua Doki. Meskipun dia tidak lagi terlihat dalam beberapa tahun ini, legenda tentangnya terus berkembang dari masa ke masa. Sementara itu di puncak daratan tengah ada sebuah gunung yang runtuh selama pertempuran antara dua Dodi itu. Sekarang gunung itu dikenal sebagai Gunung Dua Dodi. Gunung itu memiliki penghalang energi khusus yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Rumornya di gunung itu ada Clan Di Hyoyen yang sedang mengasingkan diri. Di puncak gunung ada sebuah taman manor. Di dalamnya ada seorang pria berbaju hitam berdiri di sana. Ya, sosok itu adalah Hyoyen. Sun-Er perlahan muncul di belakangnya. Sun-Er lalu berkata, "Ayah, penutur Zukun bukannya akan segera datang?" Tanya dari Sun-Er. Hyoyen lalu mengangguk dan berkata, "Iya," ucap dari Hyoyen. Weh, sekarang Sun-Er udah panggil ayah nih kepada Hyoyen ya. Kita lanjutkan. Hyoyen menyapu tubuh Sun-Er lalu dia bertanya, "Apakah kamu berhasil?" Tanya dari Hyoyen. "Ya, ini semua berkatmu karena telah membuka terowongan dimensi dan menyerap origin Ki," ucap dari Sun-Er. Hyoyen tersenyum dan berkata, "Ini juga saatnya bagi Cailin untuk keluar dari retreatnya," ucap dari Hyoyen. Cahaya 7 warna tiba-tiba muncul dari dalam halaman. Cahaya itu berkumpul dan berubah menjadi sosok Cailin. Cailin lalu berkata, "Setelah pelatihan selama bertahun-tahun, akhirnya aku berhasil menerobos. Apa benar di level Dodi ini memang benar-benar berbeda dari Douzeng?" ucap dari Cailin. Sun-Er mendengar itu, dia lalu berkata, "Kakak Cailin, apakah kamu juga telah mencapai Dodi sekarang?" "Selamat ya," ucap dari Sun-Er. Ruangan tiba-tiba terdistorsi dan dua sosok keluar darinya. Dua sosok itu adalah Guyua dan Zuko. Mereka juga memiliki aura seperti Dodi. Hyoyen melihat itu, dia tersenyum dan berkata, "Sebenarnya kalian semua sudah lama memiliki kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos kelas Dodi. Tetapi karena kurangnya origin Ki, jadi penerobosan itu hanya bisa dilakukan sekarang," ucap dari Hyoyen. Zukun lalu berkata, "Meskipun kami telah menjadi Dodi, kesenjangan di antara kita tampak tetap besar, bukan? Wilayah apa yang telah kamu capai?" tanya dari Zukun. Hyoyen lalu menatap ke dalam hamparan tak berujung dan berkata, "Aku tidak tahu. Jawabannya mungkin terletak pada dimensi itu," ucap dari Hyoyen. "Aku benar-benar penasaran kali ini," ucap dari Zukun. "Apakah kamu ingin memasukinya?" tanya dari Hyoyen. "Bukankah kamu juga ingin memasukinya?" ucap dari Zukun. "Baiklah, begini saja. Aku yakin kalian telah menyelesaikan semua urusan kalian, bukan? Kalian semua harus tahu bahwa dimensi itu jauh lebih berbahaya daripada benua Doki. Aku yakin di sana kita bukanlah yang terkuat," ucap dari Hyoyen. Mendengar itu, Zukun lalu berkata, "Sepertinya ya sudahlah. Karena Jian juga telah benar-benar mampu menjalankan klan naga Void kuno. Tunggu apa lagi?" ucap dari Zuko. Guyuan lalu berkata, "Ya, klan kuno telah menghasilkan beberapa pemula yang luar biasa kali ini. Dengan reputasi Gu Qingyang, aku yakin dia akan bisa mengelola klan kuno dengan baik," ucap dari Guyuan. Hyoyen mendengar itu, dia lalu mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke arah Cailin dan Sun-Er. Hyoyen lalu berkata, "Bagaimana dengan kalian berdua?" tanya dari Hyoyen. Cailin lalu menjawab, "Kami berdua sepertinya akan ikut," ucap dari Cailin. Mendengar itu, Hyoyen lalu mengangguk dan berkata, "Ya, kalau begitu ayo kita pergi. Lagi pula istirahat ini membuatku lupa seperti apa rasanya bertarung," ucap dari Hyoyen.
Tubuh Sioyan pun perlahan naik ke langit. Awan tebal tiba-tiba muncul. Gunung 2D mulai terdistorsi. Awan tebal bergerak sebelum berubah menjadi terowongan hitam. Terowongan itu mengarah ke dimensi yang lain. Sioyan lalu menjentikan jarinya. 4 berkas cahaya segera melesat ke tangan Sun-Er dan yang lainnya. Sioyan lalu berkata, tinggalkan jejak spiritual kalian pada batu itu. Dengan begitu, jika ada kecelakaan yang terjadi, kita akan mengetahui situasi masing-masing, ucap dari Sioyan. Sioyan lalu memimpin keempat yang lainnya untuk memasuki terowongan hitam itu. Melihat kelompok Sioyan memasuki terowongan hitam itu, dia lalu berkata, anak kecil, dunia itu akan berkali-kali lebih menarik daripada benua Doki ini. Saat aku mencapai kelas Dodi, aku juga akan mengunjungi dunia itu. Jika saatnya tiba nanti, kamu harus menaklukkan beberapa wilayah untuk kunikmati nanti jika aku ke sana, ucap dari Yalol sambil tertawa. Gua jelasin dulu beberapa di sini ya. Nah, ini adalah chapter 5 Dodi ya. Jadi cuman sampai Yalol melihat Sioyan pergi berlima tuh, terus dia tertawa dan ngomong seperti itu. Nah, di kelanjutan novelnya itu ternyata Sioyan itu memasuki sumber kaisar, dimensi sumber kaisar itu sendiri. Nggak tahu setelah mereka memasuki dimensi lain, terus mereka menetap di suatu tempat dan ada dimensi lagi yang mengarah ke sumber kaisar. Jadi biar kaliannya nggak bingung, di sini berangkatnya 5 orang, tapi nanti di depan nih setelah ini itu Sioyan berangkatnya sendiri. Gua juga belum sampai selesai karena kalau gua baca sampai selesai contoh 100 chapter waktunya nggak cukup bro. Nanti kalian nggak sabar. Jadi gua lanjutin ya. Ini pindah novel ya, tapi alurnya sama kayak gini, oke? Lanjut. Sosok Sioyan yang melayang di atas benua, tatapannya menyapu tempat itu. Dia lalu bergumam, sudah berapa dekade aku beristirahat seperti ini, membuatku sangat lupa bagaimana rasanya bertaruh, ucap dari Sioyan. Tiba-tiba seberkas cahaya muncul di depan Sioyan. Cahaya itu tiba-tiba meledak. Dan dalam waktu yang singkat membentuk sebuah lorong spasial. Guyuan dan Zukun di dekat Sioyan segera bertanya, apakah ini jalan menuju benua lain? Tanya dari Guyuan dan Zukun. Sioyan lalu mengangguk. Pada saat ini ada orang-orang yang berdiri dalam ribuan mil di dalam sinar cahaya. Merasa bahwa ada energi aneh di dalam sinar cahaya itu yang menghisap kekuatan spiritual mereka. Sioyan lalu berkata, apakah ini sumber kaisar? Aku akan ke sana. Tolong jaga anak-anak, ucap dari Sioyan. Cailin yang mendengar itu dia segera berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi, ucap dari Cailin. Sioyan hanya tersenyum pahit, tatapannya beralih kepada Sun-Er. Cailin lalu berkata, jangan membuat Sun-Er untuk membujukku lagi. Itu tidak ada gunanya sekarang. Bagaimanapun aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, ucap dari Cailin. Sun-Er lalu berkata, kakak Cailin, bagaimanapun Sioyan adalah pria yang kuat, ucap dari Sun-Er. Cailin lalu merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, baiklah, tapi sebaiknya kamu kembali dalam keadaan utuh. Jika ada satu helai rambut saja yang hilang, aku pasti akan mengajarmu. Aku tidak ingin anak-anak kehilangan ayahnya, ucap dari Cailin. Sioyan mendengar itu dia lalu berkata, terima kasih istriku, percayalah aku pasti akan kembali dengan utuh, ucap dari Sioyan. Sioyan kemudian melambaikan tangannya. Beberapa bola cahaya energi segera terbang ke arah Cailin, Sun-Er, Guyuan, Zukun, dan yang lainnya. Kemudian Sioyan berkata kepada Guyuan, orang tua, aku harap kamu akan membantu merawat klan Xiao nanti, ucap dari Sioyan. Mendengar itu Guyuan lalu berkata, percayalah aku pasti akan membantumu merawat klan Xiao, ucap dari Guyuan. Zukun lalu berkata, Sioyan, setelah kami menerobos pertempuran, kami akan menemuimu, ucap dari Zukun. Mendengar itu, Sioyan lalu mengangguk dan berkata, baiklah, ucap dari Sioyan.
Xiao Xiao tiba-tiba bergegas ke pelukan Xiaoyan dan berkata, "Ayah, ayah," ucap dari Xiao Xiao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu membelai kepala Xiao Xiao dan berkata, "Xiao Xiao, ayah pasti akan kembali. Kamu harus menjaga klan Xiao untuk ayahmu ini ya," ucap dari Xiaoyan. "Iya ayah, percayalah, aku pasti akan menjaga klan Xiao," ucap dari Xiao Xiao. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Yalau, lalu dia berkata, "Guru," ucap dari Xiaoyan. Yalau lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, hati-hati. Sekarang aku sudah tidak bisa membantumu lagi. Setelah kamu kembali, ajarkanlah aku ke sana untuk bersenang-senang," ucap dari Yalau. Xiaoyan mendengar itu, dia tersenyum. Dia lalu melambaikan tangannya dan beberapa bola lampu segera terbang ke arah Yalau. Yalau melihat benda di tangannya yang memancarkan gelombang fluktuasi. Yalau lalu berkata, "Berhati-hatilah bocah kali ini," ucap dari Yalau. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih guru," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melesat memasuki lorong dan segera menghilang. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nah, ini gua kasih kisi-kisinya perbedaan antara 5 Dodi dan keberangkatannya itu beda. Jadi di 5 Dodi itu berangkatnya Xiaoyan berlima kan. Nah, di sini tuh sebenarnya Xiaoyan berangkatnya tuh sendiri. Jadi kan ada simpang siur nih. Nah, gua mau tanya kepada kalian semua. Nih dengan pembawaan gua yang seperti yang bawain 5 Dodi seperti itu dan novelnya seperti ini, kalau misalkan gua nggak bawain yang 5 Dodinya, itu nyambungnya yang 5 Dodi. Dari segi sejarah, segi pertarungan gunungnya itu kan dibahas di 5 Dodi. Cuman perbedaannya itu keberangkatannya doang. Nah, kalau kalian suka, gua bakalan lanjutin alur ceritanya nih. Kalau misalkan kalian emang, "Wah iya bagus bang, oke lanjutin." Oke, nah berarti gua potong sampai ke berangkatnya Xiaoyan aja. Kan ada 2 keberangkatan nih dari 5 Dodi, Xiaoyan berlima, dan di chapter yang ini Xiaoyan berangkat sendiri. Oke. Nah, kalau kalian suka, gue bakalan lanjutin alurnya dan kita fokusin ke situ. Demikian pun biasa akan tayang malam hari. Oke, dadah. Assalamualaikum dan semoga sehat.